awali dengan berdoa. Disiapkan oleh ketua kelas. Silakan. Valenita, Nadila, Alika, Amelinda, Anastasia, Apriliansa, Arandila, Gumadil, Dafa, Fadila, Hari, Jelita, Muhammad Ansar, Muhammad Naufal, Nur Agia, belum ada? Oh, ada. Nur Ashifa, Rafael, oh Nur Wahyudi, ada. Oke, mohon maaf lewat ya. Rafa Zaidan, Rais, Reski, Riana, Salsa, oh iya, Seril, Sesaruli, Serbi ada? Belum ada. Tamara, Feby, Sylvie, belum ada. Fayaza, ya, gimana? Semangat? Tapi Bapak pengen lihat semangatnya dengan tepuk semangat. Berarti harus mengeluarkan energi semangatnya.
Siapa yang mau memimpin? Oh, jangan tuh, mudah-mudahan ratunya hilang ya. Tapi Rais, siapa? Apa? Aslinya pakai ya. Oke. Oleh ketua kelasnya, Bim, untuk tepuk semangatnya biar lebih semangat di pagi hari ini. Keluarkan energinya, keluarkan kebahagiaannya, biar belajarnya lebih semangat lagi. Ya, karena kalau misalkan kita tidak mengeluarkan energi kita dengan maksimal, energi semangatnya dengan maksimal juga, kita hari ini pasti akan lemas, letih, lesu, gitu ya. Ayo. Tepuk semangat. Sudah keras belum ya? Belum. Berarti harus benar-benar keras ya. Oke? Jadi kalau misalkan kita awali dengan semangat itu pasti energinya gitu ya. Apalagi kalau misalkan lihat pelajarannya itu senang gitu ya, enak, nggak ada rumus-rumus itu. Benar? Ya. Tuh. Tadi sudah. Oh iya. Sekarang sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Pagi Putri. Boleh semuanya silakan bernyanyi. Buatnya mana? Jangan lupa bernyanyi. Oke, sudah. Kalau sudah silakan siap sebelumnya. Kayaknya bisa ikut nyanyi? Bisa ya? Ayo kita ikut nyanyi. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tema 9 karyanya. Tema berapa? Apa sih tema 1 itu? Iya, masuk ke pembelajaran ke-5. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan melakukan kegiatan bernyanyi. Dengan kegiatan bernyanyi yang nanti akan ditayangkan oleh Bapak videonya, kalian harus bisa mengidentifikasi. Dan mengidentifikasi itu memperhatikan, melihat tanda tempo dan tinggi rendah nada. Ya, yang keduanya melalui kegiatan bernyanyi juga, ya, kalian harus bisa menganalisis. Ya, menganalisis tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Nah, kalian nanti juga bisa membandingkan. Oh iya, ini nada tinggi, ini nada rendah, ini nada yang sedang. Nah, terus, nanti kita akan berkelompok. Kalian berkelompok, memilih kelompoknya. Nanti akan menunjukkan lagu. Jadi nanti kamu akan dengan kelompoknya menyanyikan lagunya. Ya, di depan.
Mau laki-laki, mau perempuan, mau digabung. Kalau digabung nanti suaranya apa? Bermacam-macam. Ya. Ya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Ya. Nanti juga kita akan berdiskusi untuk menganalisisnya, karakternya bagaimana dan seperti apa. Ya. Dan juga nanti akan membuat atau mendesain karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tugasnya nanti akan diserahkan oleh Bapak kepada kamu, ya. Nah, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu, banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu yang berjudul Hijau Rumahku dan Hijau Bumi. Masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya kemarin tentang sumber energi dan lingkungan, ya. Nah, lingkungan tempat tinggal kita juga kan harus bersih, nyaman, dan rapi. Kemarin kita belajar tentang lingkungannya apa saja? Ada yang masih ingat? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, tiang listrik. Di lingkungan juga ada tiang listriknya, ya. Buat apa? Buat menyalurkan listriknya, biar lingkungan kita tidak gelap. Ada kincir airnya juga, ya. Di sebagian tempat di pedesaan, kalau misalkan mereka memiliki sungai yang mengalir dengan deras, mereka juga bisa membuat pembangkit listrik dengan teknologi yang sederhana, ya, seperti gambar yang telah ditunjukkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lingkungan. Kita akan bernyanyi tentang sebuah lingkungan yang berjudul tentang Hijau Rumahku dan Hijau Bumiku. Kita akan dengarkan baik-baik, kamu rasakan, kamu resapi, dan nanti kamu akan berkelompok untuk menunjuk 24 berarti bisa 4 kelompok dengan kapasitas 6 orang. Ini tentang Hijau Rumahku dan Hijau Bumiku. Silakan, kita akan dengarkan dulu. Bumi kita, hemat
merdu kan suaranya? Pede aja merdu. Ya. Nah, dari lagu ini kira-kira ada yang bisa memberitahukan pesan moral apa yang ingin disampaikan? Nah, coba acungkan tangannya, berani dulu acungkan tangannya dan saya berbicara. Oke, Rafa? Menjaga lingkungan. Namanya siapa? Rafa. Rafa. Oke. Rafa apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Menghemat sumber daya alam. Menanam pohon. Kalau kita harus menjaga lingkungan kita, menghemat sumber daya alam kita, dan kita juga harus bersyukur. Sebelum bersyukur itu kita harus menanam pohon. Ya, karena hutan yang gundul akan membawa bencana. Kita menanam pohon agar terhindar dari banyak bencana. Apa saja kira-kira? Tanam longsor, terus banjir, kekeringan, ya. Karena kalau di dataran tinggi tidak ada pohon, gundul, tidak ada yang menahan air. Kan air itu adalah sebagai apa? Sumber kehidupan manusia. Kalau tidak ada air, maka tidak ada yang namanya hutan yang subur, tidak ada sawah, karena sawah harus diairi terus ya, tidak ada perkebunan dan segalanya. Ya, itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh lagu ini. Makanya Bapak berikan nama kamu biar kamu bisa memahami. Nah, dari sini ada yang ada, ayo kita membaca. Ya, kelihatan? Bapak bacakan ya, bahwa kita kenalan dengan Benny. Tahu Benny? Nah, jadi Benny itu begitu kagum akan semangat para petani. Ya, para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Apa saja kira-kira menurut kalian? Buah, sayuran, dan petani jagung, petani kedelai, ya. Seperti di dalam iklan, apa katanya? Kata petani kedelai, saya merawat kedelai ini seperti anak saya mereka. Ya, enak banget, betul. Ya, mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Bayang kalau di Indonesia tidak ada yang mau jadi petani. Ya, sawah, siapa yang mau nanam beras buat kita? Amin, ya. Jadi petani itu bukan identik dengan orang yang kerja motor, kerja apa enggak. Kita juga bisa menjadi petani yang elegan, ya. Iya. Nanti. Nah, menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contohnya, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan. Sebaliknya dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Ya, ini ada perbedaan. Kalau di dataran tinggi, mereka identiknya dengan apa? Bertani. Kalau di daerah pesisir pantai, kira-kira kalau misalkan di tengah laut apa? Ada yang tahu nggak?
Kalau kita di tengah laut mancing. Nah. Hah? Berburu hewan apa? Gurita. Tapi kalau di tengah laut biasanya identiknya dengan pengeboran minyak bumi. Ya, itu. Nah, berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Jadi setiap daerah memiliki sumber daya alam masing-masing. Nah, masyarakat di daerah pantai, kira-kira kalau di daerah pantai apa? Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Ada yang pernah ke pantai? Asik nggak? Asik, seru. Banyak banget. Kalau yang belum, mudah-mudahan nanti ada rezekinya untuk kita bisa pergi ke pantai. Ya, dan perhatikan lagi. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, betul? Bisa lihat apa saja di pantai? Matahari, sunset, sunrise, ya. Kita bisa melihat matahari tenggelam. Kita juga bisa melihat matahari terbit, ya. Nah, pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba. Kenapa Indonesia memiliki banyak pantai? Kalau ada yang bisa jawab, coba. Kita berpikir, kenapa Indonesia bisa memiliki banyak pantai? Petunjuknya bisa dilihat dari peta Indonesia itu sendiri. Pernah lihat peta Indonesia? Sering. Dikelilingi dengan air. Oke, itu salah satunya. Bahwa negara kita itu adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita acungkan tangannya ya. Kalau kita termasuk di dalam bagian yang mana? Dataran mana? Kenapa? Karena di perkotaan. Ada jawaban yang lainnya? Alasannya? Pak, saya mah ada di Cibunyang. Jadi masuknya kemana kalau di Cibunyang? Ya. Jadi kita itu di dataran rendah karena kita di bagian perkotaan. Ya. Jadi kita harus bisa mengetahui, saya tinggal di dataran tinggi kah, di dataran rendah kah, di laut kah, di pantai kah.
Ya, anak-anak, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Masih ada yang belum dipahami? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Jadi bahwa nada, tinggi rendah nada dan segala sesuatunya itu bisa menjadi suatu harmonisasi yang baik dari sebuah lagu yang tadi telah kita nyanyikan ya. Dan juga tentang lingkungan, bahwa lingkungan kita itu terbagi dari berbagai macam. Yang pertama dari lingkungan pantai, terus lingkungan laut, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai ya. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita, karena kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan, maka siapa yang akan rugi? Kita. Ya, alhamdulillah kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal-hal baru yang bisa kalian temukan. Kalau misalnya jangan lupa juga untuk tetap semangat dalam mencari ilmu. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelasnya menyiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.